Salam sastra bagi pencinta karya Franz Kafka. Saya akan membacakan sinopsis tentang film berjudul Kafka dan Dora Diamond. Dora Diamond adalah pacar Franz Kafka. Film Kafka dan Dora diputar pada hari Rabu 14 Agustus 2024 pukul 22.30 di TV Jerman, kanal 73 HR. Kafka masih diperankan oleh Jules Bassman dan Dora diperankan oleh Tamara Romera Guinness. Max Brod diperankan oleh David Cruz. Pembuka film itu dimulai Kafka sudah rebahan di tempat tidur, didampingi Dora Diamond dan Max Brod. Sepertinya ini sebuah intro film dulu. Muncul adegan pembuka pada novel Kastil atau Das Luz. Tokoh K tiba di sebuah losmen dan ditanya pegawainya, apa tujuannya tengah malam datang. K jelaskan dirinya seorang juru ukur tanah yang diundang untuk bertugas di kastil. Di latar tampak mencekam wajah-wajah orang sedang minum dan nongkrong tak ramah. Mendekati nuansa horor. Pegawai losmen itu bilang tak ada tugas bagi K dan tak pernah dengar ada tugas itu. K bengong. Muncul perempuan mengaku bernama Frida. Tapi kalau diperhatikan, tokoh Frida ini adalah sosok Milena yang waktu lalu juga muncul pada film Kafka dengan Milena. Mirip sekali wajahnya. Mungkin penampakan Milena ini berdasar ungkapan Brod bahwa sosok fiktif Frida itu sebenarnya simbol sosok Milena. Kemudian muncul sosok Kafka yang sebenarnya, bukan K lagi. Kafka bertemu Dora Diamond pertama kalinya saat sama-sama saling berlibur di Pantai Osih. Tampak Dora sedang mengasuh anak-anak kecil. Cerita selanjutnya, Kafka datang ke rumahnya bertemu orang tua, Hermann Kafka, ayahnya, dan Julie Kafka, ibunya, juga adiknya Otla. Kafka memberitahu kalau dirinya punya pacar baru dan hendak pergi ke Berlin tinggal dengan Dora. Wajah orang tuanya agak terpengerangah, terutama sang ayah seperti cemas. Ayah sedikit menyinggung, di Berlin dulu kan ada mantan pacar. Mungkin maksudnya ayahnya yaitu Felix Bauer yang sudah pernah 2 kali tunangan tapi batal. Kafka menjawab ia akan mengabaikannya. Ini tujuan yang beda. Ayahnya duduk dengan tatapan kosong. Kafka maju dan mencium kening ayah. Kafka menuju stasiun kereta api di Praha dan di sana sudah berdiri 4 teman dari Circle Praha. Max Brod ada di situ. Kafka bercerita tentang naskah drama yang ia baca kepada penulis naskah drama itu. Ia berpamitan saling berangkulan. Mereka tampak sedih. Suasana pertama di Berlin, tampak Brod membawa koper kulit besar. Isinya manuskripnya sendiri dan ia akan menyerahkan naskahnya ke penerbit. Tibalah Brod di sebuah rumah besar nomor 11 dan di depan rumah bertemu Dora. Dora membukakan pintu sambil pesan, jangan lama-lama karena Kafka sedang sakit. Kafka sedang berbaring dengan wajah pucat. Ada warna merah di leher kanan dan tampak sedang sakit. Ia melihat Brod datang, matanya berbinar. Tapi disusul batuk-batuk, dan ketika ludahnya dikeluarkan pada sapu tangan putih, tampak ludahnya berdarah. Tak lama lagi masuklah ibu penyewa apartemen dengan raut muka tak ramah.
Ibu itu berdiri di dekat dinding dan memperingatkan agar batuk Kafka tidak keras-keras karena mengganggunya. Pada waktu itu, telepon di dinding berdering. Kontan semua kaget, termasuk Kafka yang masih berbaring. Dan setelah Dora mengangkat telepon, ternyata dari Hermann Kafka, ayah Kafka di Berlin. Dora bingung akan menyuruh Kafka ke tempat telepon, juga tak mungkin, dan telepon itu selalu ditaruh di dekat dinding. Lebih rumit lagi, ibu yang menyewakan apartemen itu masih berdiri di dekat telepon. Dengan caranya sendiri, Kafka memberi peragaan agar Dora saja yang bicara dengan ayah. Dora menjelaskan lewat telepon kalau Kafka sedang sakit, tak bisa diajak bicara langsung. Sebab itu ia wakili. Juga dijelaskan mereka tak punya uang lagi. Mohon ayahnya mengirimkan uang kron, mata uang Ceko pada waktu itu, akan dipakai membayar sewa apartemen. Sampai di sini ibu penyewa apartemen menguping di sebelahnya dan mukanya tetap cemberut. Usai telepon, ibu itu langsung menagih sewa apartemen yang belum dibayar. Dora masuk kamar disuruh melunasi kekurangannya. Dora buka laci besar ke arah atas dan segepok uang yang dibungkus plastik dibayarkan. Kala itu terjadi inflasi tinggi sehingga bayar siswa apartemen uangnya sebundel plastik besar itu bernilai jutaan. Sang ibu malah menjawab, ke depan bayarnya miliaran. Sampai di sini ada sumber lain. Pada buku harian Kafka disebutkan ibu penyewa apartemen ini memang antisemitisme. Kafka juga menulis prosa mini berjudul Seorang Perempuan Kecil, Eine kleine Frau. Adegan selanjutnya Brut akan pulang dan berpesan kepada Kafka berkali-kali agar novel Kastil segera diselesaikan. Ketika Dora dan Kafka berduaan di kamar, Kafka meminta Dora untuk membakar karya-karyanya. Tapi Dora tak mengiyakan, ia diam saja. Film selanjutnya diselingi narasi di novel Kastil lagi. Di tengah salju di desa sedang berjalan dengan langlauf, semacam alat ski dari kayu panjang dan dipakai seperti memakai sepatu. Ia berjalan di atas alat itu sambil memegang 2 tongkat panjang. Perlahan salju menggunung, bahkan setinggi dada. Ia terjebak salju, tak bisa bergerak kemanapun. Seorang lelaki berjambang dan kumis lebar, berpakaian compang-camping, membuka jendela dan menanyakan kepada K. "Hendak kemana?" K menjawab, "Mencari jalan." Dibalas, tak ada jalan umum di situ. Keluarga Hermann di Praha mendengar berita kesehatan Kafka semakin buruk dan akan dibawa ke Praha dan rehabilitasi di Austria. Tampak gedung tua besar warna hijau semen tertulis sanatorium. Kafka sudah dibawa ke tempat ini dan berkali-kali batuk berdarah. Terlihat dari sapu tangan putih dengan bercak-bercak merah. Dokter datang dan menyuntik morfin atas permintaan Kafka sendiri. Sebab sakit yang dideritanya tak bisa ditahan lagi. Kafka bilang, "Mohon disuntik morfin saja dan kamu harus lakukan. Kalau kamu tak mau lakukan, artinya kamu akan membunuhku." Usai menyuntik, dokter keluar ruangan. Buru-buru Dora mengikuti dan menanyakan bagaimana keadaan pacarnya. Dokter menjawab, tak lama lagi. Ia minta disuntik morfin. Dora masih penasaran. "Maksud Anda tak lama lagi itu apa dalam hitungan minggu?" Dokter menjawab, "Tidak, tapi hitungan hari." Dora tampak sedih sekali. Mukanya padam, sorot matanya kosong. Ia masuk mendekati Kafka. Ia duduk di sampingnya sambil memegangi tangannya, sesekali membasuh
wajah Kafka. Tak lama datang Brut. Ia menengok Kafka saat dalam perjalanannya ke Wina. Tak disangka bahwa itu merupakan pertemuan kedua sahabat karib yang terakhir. Brut pergi, disusul Melina datang. Melina masuk ruangan, Dora keluar. Sepertinya sesama pacar saling pengertian. Melina yang pada film sebelumnya masih tetap cantik muncul kembali di film ini dengan pakaian yang sama. Kafka sudah tak bisa bicara. Ia memandang wajah Melina di dekatnya cukup lama, seperti ada hipnotis dari mata keduanya. Perlahan mata Melina membasah. Kafka memberi kode dengan tangan agar Melina mengambil sesuatu di laci meja. Melina yang sudah cukup lama dengan bahasa tubuh Kafka dan pemahamannya lekas menyeberang di samping Kafka dan membuka laci meja. Diambillah satu bundel berisi 3 buku. Lagi-lagi Melina bertanya, "Untuk yang terakhir kali, untuk siapa buku-buku ini?" Kafka menunjuk dengan jarinya, telunjuknya ke arah diri Melina sendiri. Perpisilan Melina dan Kafka sungguh mengharukan. Melina mendekap Kafka erat-erat lalu perlahan undur diri. Kini datang Utla, adik kesayangan Kafka dari Praha. Memasuki kamar Kafka dan langsung mendekap. Dora menemani di dalam kamar sebentar lalu dibiarkan adik kakak saling melepas rindu sekaligus perpisahan. Berita di media tersebar Kafka meninggal di sanatorium Kirling, Wina pada 3 Juni 1924. Dora kembali ke Berlin, tampak pemandangan baru. Ia telah menggendong anak perempuan masih kecil. Ia kawin dengan tokoh komunis Berlin dan mendapat 1 anak perempuan. Film ini diakhiri dengan datangnya Gestapo, Geheimdienstpolizei, di rumah Dora di Berlin, semacam intel di zaman Nazi. Orang Gestapo ini masuk dan menggeledah semua dokumennya, dan karya tulis tangan Kafka yang dibawa Dora ikut diambil. Dalam keterangan bahwa kemungkinan manuskrip yang dibawa itu draft novel Kafka yang keempat. Dora berimigrasi ke Inggris dan meninggal tahun 1952 di London. Catatan saya, Kafka tidak digambarkan sampai ke pemakaman di Praha. Tapi dalam sumber yang kubaca, Herman menyerahkan ke Dora hendak di mana Kafka dimakamkan. Dora menjawab, bawa saja mayat Kafka ke Praha. Terima kasih.